Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 yang cenderung melambat begitu. Lagi-lagi kalau kita cermati dari daya beli masyarakat begitu yang menjadi salah satu pemicu dari pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan seperti apa nanti dampaknya dan seperti apa juga strategi yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2024 tercatat mengalami perlambatan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 mencapai 4,95% secara tahunan, sedangkan kuartal sebelumnya 5,05%. Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 3 tahun 2024 mengalami perlambatan baik secara kuartalan maupun tahunan. Pertumbuhan ekonomi tercatat 1,5% secara kuartalan dibandingkan kuartal 2 sebesar 3,79%. Adapun secara tahunan, ekonomi tumbuh 4,95% dibandingkan kuartal sebelumnya 5,05%. Meski demikian, PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kuartal 1 hingga kuartal 3 tahun ini tercatat masih tumbuh sebesar 5,03%. Secara year on year, ekonomi triwulan 3 2024 tumbuh 4,95% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya, dan pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 3 2023 yang tumbuh sebesar 4,94%. Sekali lagi, secara kumulatif, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03%. Amalia menambahkan 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan menunjukkan pertumbuhan positif. Adapun total share kelima lapangan usaha ini mencapai 64,94% terhadap PDB. Sementara itu konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga mencapai 4,91%. Pertumbuhan ini sedikit melambat jika dibandingkan kuartal kedua yang mencapai 4,93%, serta lebih rendah jika dibandingkan kuartal ketiga 2023 yang sebesar 5,05%. Secara tak langsung, konsumsi rumah tangga mencerminkan daya beli masyarakat, sehingga melemahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengindikasikan daya beli masih tertekan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, melambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2024. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Adi S. Lukman, beliau adalah Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI. Halo, apa kabar Pak Adi? Selamat pagi, salam sehat Mas Pras. Salam sehat juga Pak Adi, terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan sudah bergabung juga ini Bapak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga senior fakulti dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Halo Pak Rian, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik. Pak Adi. Ya, salam Pak Rian. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, mungkin kita langsung review saja begitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2024 ini yang tercatat justru mengalami perlambatan, sudah meninggalkan level stagnasi lah standar begitu kalau kita cermati pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa kuartal terakhir di 5% begitu. Apakah sudah sesuai sebenarnya dengan konsensus ekonom sendiri nih Pak Rian? Secara overall memang ini sesuai dengan konsensus ya. Meskipun titik tengahnya itu sekitar 4,8 sampai 5,0%. Dan saya waktu kita diskusi beberapa waktu lalu, saya memberikan semacam signal bahwa untuk mencapai 5% pertumbuhan PDB kita di kuartal ketiga itu agak berat. Karena beberapa indikator ekonomi utamanya itu menunjukkan terjadinya pelemahan. Yang paling ekstrim adalah ketika terjadi deflasi 5 bulan berturut-turut. Sebelum bulan Oktober kemarin ada inflasi 0,08% ya. Yang kedua, sejak Juli, Agustus sampai September seingat saya itu Purchasing Manager Index kita itu terus mengalami penurunan dari angka
Dan ini turunnya sangat konsisten dari puncaknya 53 sampai akhirnya mendarat di 48 untuk kemudian sedikit rebound di 49. Tetapi overall itu kan masih di bawah threshold atau ambang batas yang 50. Betul. Itu memberikan sinyalemen kuat bahwa teman-teman pengusaha kita memang sedang dalam fase mengendorkan ekspansi usahanya. Atau dalam bahasa ekonomi itulah yang namanya kontraksi ekonomi. Kemudian kita juga diperkuat dengan di lapangan bagaimana banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi kapasitas produksi. Kemudian kalau saya jalan ke mal-mal tuh cari parkir sudah begitu mudahnya, samakan di restoran kok nggak perlu reservasi, udah langsung ibaratnya go show itu langsung bisa dapat tempat. Itu saya sebagai ekonom mempunyai sinyal, wah ini betul-betul terjadi perlambatan ekonomi. Dan bahwa kemarin saya juga ikut Zoom meeting PDB kita tumbuh hanya 4,95%, itulah konfirmasi real dari indikasi pelambatan ekonomi kita yang terjadi 1, 2, 3 bulan sebelum pengumuman BPS kemarin. Itu highlight saya Mas Pras. Baik, Pak Rian. Nah, dari kacamata GAPMI sendiri, Pak Adi, Anda melihat seperti apa setelah stagnasi beberapa waktu sebelumnya di atas ataupun di level 5%, kemudian sekarang turun 4,95% di kuartal 3 2023. Sinyal apa nih akhirnya yang bisa ditangkap kemudian dirasakan selama ini juga oleh dunia usaha, khususnya industri makanan dan minuman? Oke, baik. Saya pikir sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rian, bahwa memang kami di lapangan merasakan beberapa kategori pangan itu mengalami pelambatan, meskipun tetap positif ya di industri makanan minuman, karena makan minuman itu memang spreadnya atau rentangnya sangat luas sekali, mulai dari pangan pokok sampai pangan sekunder, tertier dan lain sebagainya. Namun demikian yang kita rasakan terutama di secondary food itu sangat lemah daya belinya, dan ini tergambarkan setelah masa Lebaran selesai itu semakin terasa. Jadi kita melihat bahwa memang terjadi pelambatan daya beli di kelas, khususnya di kelas bawah. Oke. Sehingga kelas bawah ini lebih fokus di makanan pokok saja, sementara secondary food ini menjadi pilihan berikutnya, tidak menjadi prioritas bagi mereka. Inilah yang kita rasakan. Baik, dari sisi konsumsi rumah tangga begitu yang menjadi salah satu highlight dari Badan Pusat Statistik ya terkait dengan pemicu adanya sedikit perlambatan begitu di kuartal 3 ini bagaimana, Pak? Ya, memang kita juga sejalan ya. Kalau tahun lalu yang kuartal lalu masih 4,93, sekarang 4,91, ada sedikit penurunan lagi. Oke. Ini tadi Pak Rian juga mengatakan konsisten turun. Nah, inilah yang kita rasakan. Kami sudah menduga bahwa adanya deflasi itu sebetulnya bukan karena harga saja, tapi menurut saya karena permintaan yang melemah. Dan inilah indikasi bahwa bagaimana kita harus mengangkat ini semua supaya daya beli terutama di kelas bawah. Tapi saya bisa menyadari secara positif bahwa mungkin terjadi peralihan pemerintahan, di mana pemerintah yang dalam peralihan ini mungkin tidak fokus di dalam membantu daya beli, dan mudah-mudahan ke depan ini setelah ada pemerintahan baru ini fokus kembali diberikan oleh pemerintah baru untuk mengangkat daya beli masyarakat khususnya yang kelas bawah. Dan kita ingin berharap program-program di daerah, program-program di pedesaan dijalankan supaya meningkatkan lapangan kerja bagi spending pemerintah ya, atau spending pemerintah ini juga sangat diharapkan, di mana kita tahu bahwa spending pemerintah akhir-akhir ini agak sedikit menurun karena penggantian pemerintah. Dan kita juga tidak berharap bahwa dengan nomenklatur yang berubah akan menghambat kinerja dari kementerian-kementerian terkait. Apalagi sekarang ada Menko Pangan dan lain sebagainya, itu sangat strategis sekali untuk menggerakkan perekonomian. Karena kontribusi makanan dan minuman ini sangat besar sekali, baik terhadap inflasi, terhadap kontribusi ekonomi, sangat besar sekali. Oleh sebab itu saya sangat berharap segera bekerja kementerian-kementerian terkait dengan
pangan dan lain sebagainya, sehingga ekonomi bergerak lagi seperti itu. Baik, karena kita tahu juga memang industri pengolahan menjadi salah satu penopang begitu ya pertumbuhan ekonomi kita juga di kuartal ketiga tahun ini. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana Anda melihat sinyal lampu kuning kah begitu kalau kita cermati dengan pertumbuhan di bawah 5%, 4,95%, atau memang ini siklikal saja secara tahunan meskipun kita tahu dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2023 sedikit lebih tinggi begitu memang Pak Rian. Yang harus kita cermati memang periodically ya, secara seasonal di kuartal 3 itu selalu agak sedikit melandai. melandai. Cuman sebetulnya kalau itu menjadi pola yang sifatnya tahunan, mestinya bisa dicermati, kemudian diantisipasi. Saya selalu mengatakan ketika polanya itu di kuartal 3 selalu melandai, maka bagaimana agar itu tidak terjadi melandai. Selalu kartu truf yang harus kita mainkan adalah bagaimana kita memboost government spending sebetulnya atau konsumsi pemerintah untuk menopang tadi yang sampaikan Pak Adi juga, bagaimana konsumsi rumah tangga yang melambat ya, kemudian ekspor impor malah terjadi agak sedikit tekanan, kemudian dari investasi langsung cukup bagus. Cuman dari konsumsi rumah tangga kan melemah karena bagian kelas menengah kita, yaitu kalau bahasa pemasarannya adalah konsumen segmen B, itu mengalami tekanan luar biasa sehingga daya belinya turun, maka konsumsinya juga melemah. Ini dikompensasi dengan peningkatan government spending sehingga bisa menopang pertumbuhan kita 5,sekian%. Tetapi mohon maaf, itu tidak terjadi karena mungkin juga kita menyadari tadi disitir juga oleh Pak Adi, kita sedang berada pada waktu kuartal 3 kemarin, kita sedang dalam proses transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Jadi sebagian government spendingnya sepertinya menjadi tidak optimal, ya itu secara sekuen. Yang kedua yang harus kita cermati juga, ini peristiwa 5 tahunan, selalu kondisinya seperti ini, maka mudah-mudahan di 5 tahun berikutnya hal-hal seperti ini bisa diantisipasi pada tingkat yang paling dini. Ya, kita maklumi kemarin Mas Pras, Pak Adi, mungkin pengambil kebijakan di pemerintahan juga agak sedikit split barangkali fokusnya, sehingga mohon maaf mungkin genjotan atau serapan dari belanja pemerintahnya juga kurang optimal, sehingga ini menekan tadi secara PDB kita posturnya menjadi tidak lebih baik dari kuartal 1 maupun kuartal 2. Bahkan dibandingkan dengan kuartal 3 yang sama tahun lalu pun ya kurang lebihnya sama. Kalau tahun lalu kuartal 3 itu 4,94 seingat saya, sekarang kan hanya naik tipis 0,01 alias 4,95%. Ini harus menjadi catatan oleh pengambil kebijakan pemerintahan baru yang sekarang, Mas Pras. Baik, Pak Rian, dan kita tahu ada 5 lapangan usaha begitu dengan kontribusi yang terbesar terhadap ekonomi. Ada industri pengolahan di sana, kemudian pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Apakah memang ini adalah 5 sektor yang memang menjadi fokus juga nih dalam bagaimana kinerja pemerintah belakangan ini? Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya, Pak Rian dan Pak Adi. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan pemirsa berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Kita akan lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2023 sampai dengan kuartal 3 2024. Ya, seperti inilah pergerakan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuartalan, dan ini pergerakan secara tahunan memang sempat mencapai level tertinggi 5,17% di kuartal kedua tahun 2023, kemudian cenderung turun lagi di kuartal ketiga tahun 2023 4,94%, yang ini tadi disandingkan juga oleh BPS, di mana memang pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, karena di kuartal 3 tahun ini 4,95%, meskipun turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di 5,05%. Berikutnya kita lihat pergerakan pertumbuhan ekonomi kita juga, pertumbuhannya bagaimana kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya. Ini dia 3,86%, begitu, sempat tertinggi juga di kuartal kedua. Di tahun 2024 juga sama 3,79%, sementara di kuartal ketiga tahun 2024 1,5%. Masih ada pertumbuhan. Dan kita coba bandingkan pertumbuhan ekonomi global begitu seperti apa antara negara-negara maju, negara berkembang, dan juga pertumbuhan ekonomi secara global.
Itu dia, kita lihat negara berkembang memang yang paling signifikan mengalami pertumbuhan begitu ya dari tahun 2022, 2023, 2024 sampai dengan proyeksi nanti di tahun 2025 mendatang ya rata-rata memang di atas 4% untuk pertumbuhan negara-negara berkembang termasuk Indonesia di dalamnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Krianto, ekonom senior dan juga senior fakulti dari LPPI dan juga Bapak Adi Lukman, Ketua Umum GAPMI. Ya, kita akan lanjutkan kembali. Pak Rian, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, begitu apa yang bisa kita lihat? Bagaimana kita mencoba untuk membooster beberapa sektor industri yang memang tadi menjadi kontributor terbesar juga nih untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini, di mana ada ya industri pengolahan, kemudian pertanian, ada konstruksi juga di sana. Silakan, Pak. Kalau saya amati dari struktur PDB kita, terutama dari lapangan usahanya, sebenarnya secara strukturalnya sudah bagus ya. Oke. Di mana leading sektornya adalah industri manufaktur atau pengolahan, kemudian agriculture, kemudian trading ya, kemudian konstruksi sama pertambangan. Nah, yang menarik transportasi dan pergudangan agak di bawah ya, di peringkat ke-6 seingat saya. Meskipun dari sisi growth-nya transportasi dan pergudangan tumbuh cukup bagus, 8,64% seingat saya. Kemudian sektornya Pak Adi Lukman ini akomodasi makan minum tumbuhnya juga bagus, 8,32% ya year on year. Meskipun kontribusi kepada PDB-nya 2,62%. Tetapi kalau akomodasi makan minum atau istilahnya itu sektor horeca ya, hotel, restoran dan kafe itu bisa digenjot lebih tinggi, tentu kontribusi terhadap share terhadap total PDB kita akan lebih bagus lagi, sehingga kita bisa tumbuh di atas 5. Nah, overall kita maintain, kita pertahankan 5 sektor lapangan usaha yang terbesar tadi, Mas Pras. Karena apa? Nature-nya sektor-sektor itu selain padat modal ya atau capital intensif, tapi juga labor intensif, menyerap lapangan kerja dalam jumlah banyak. Nah, kita juga tadi agak abem menyampaikan melemahnya daya beli kelas menengah kita karena sebagian pekerja-pekerja muda kita mengalami rasionalisasi atau terkena PHK lah ya. Kemudian mereka mencari pekerjaan di sektor formal pun ruangnya formasinya relatif terbatas. Nah, kembali kalau sektor-sektor primer ini bisa digenjot lebih bagus, sektor sekunder industri pengolahan digenjot lebih bagus, tentu akan mengabsorb ya, menyerap tenaga kerja yang luar biasa besar, dan ujung-ujungnya nanti adalah mendorong perekonomian itu sendiri. Karena semakin banyak orang masuk ke dunia kerja, dia punya income, dia punya saving, dan dia punya kemampuan spending yang kuat. Dan tipikal negara berkembang seperti Indonesia, dominasi atau hegemoni kelas menengah yang tingkat konsumsinya tinggi itulah yang akan memberikan kontribusi dominan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi note kritik ya bagi pemerintahan Bapak Prabowo Subianto untuk lebih memberikan atensi ya kepada sektor-sektor sektor 5 besar yang memang menopang pertumbuhan ekonomi kita, termasuk industri pengolahan yang related dengan aspek ini, makanan dan minuman. Nah, kalau kita bicara makanan minuman itu related dengan sektor pertanian, related dengan sektor pengolahan, yang mana sifatnya selain padat modal juga padat karya. Saya kira ini guidance yang bisa dipakai untuk pemerintahan mendatang dan dilingkan juga dengan kalau nggak salah Astacita ya, 8 cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto. Oke, baik Pak Rian. Nah, Pak Adi lantas bagaimana kalau bicara mengenai industri pengolahan, industri Mamin, khususnya bagaimana dengan kebijakan insentif yang selama ini juga diberikan terhadap industri Mamin, apakah memang sudah cukup efektif begitu dan juga dimanfaatkan secara optimal juga untuk bisa mendorong lagi mesin industri Mamin sendiri? Oke, baik. Kalau kita lihat dari program Presiden Astacita, pangan itu menjadi salah satu bagian yang penting. Dan tentunya sekarang sudah ada Menko Pangan, ada Badan Gizi, ada Badan Pangan, semua lengkap melengkapi kementerian-kementerian terkait seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini memang Presiden
punya perhatian yang cukup tinggi terhadap food security dan industri pangan dan pertanian. Namun demikian kami masih melihat banyak sekali regulasi-regulasi yang belum mendukung. Oleh sebab itu dalam waktu dekat ini kami bersama Kementerian Perindustrian diminta untuk membuat satu review terhadap regulasi-regulasi yang menghambat apa saja yang ini, dan dalam minggu ini kami sudah koordinasi dengan kementerian pengampu kami yaitu Kementerian Perindustrian untuk membahas hal tersebut, dan mudah-mudahan kebijakan Asta Cipta dan lain sebagainya ini bisa turun dalam mendukung perubahan-perubahan di dalam regulasi yang sangat menghambat. Beberapa isu terkait regulasi yang akhir-akhir ini yang sangat related dengan industri manufaktur, termasuk keputusan MK kemarin itu sangat memberatkan. Kemudian rencana PPN 12% itu juga menurut saya juga perlu direview kembali karena itu sangat berdampak besar ya. Kemudian rencana-rencana pemerintah untuk cukai, untuk yang lain-lain ini juga perlu diperhatikan. Dan oleh sebab itu ini masa-masa krusial sampai Desember ini karena dengan salah satunya dengan keputusan MK kemarin, padahal bulan ini harusnya sudah membuat keputusan terkait UMP terkait UMP, dan sekarang dengan perubahan MK tersebut kita masih menanti apa yang akan dikeluarkan. Mudah-mudahan Kemenaker segera membuat petunjuk atau keputusan yang tepat agar industri bisa berjalan dengan baik, mendukung pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden tahun depan 8%. Dan tapi kita juga sangat mengharapkan koordinasi dengan para pekerja dan melalui serikat pekerja dan lain sebagainya untuk bisa sama-sama mendukung hal tersebut. Karena kalau semua bergerak dengan baik, tentunya kita akan mendukung pertumbuhan ekonomi, ujung-ujungnya kita semua yang menikmati, bukan hanya pengusaha saja, tapi para pekerja, masyarakat dan lain sebagainya. Baik, strategi yang kita harus jalankan sama-sama. Iya Pak Adi, lantas strategi kemudian harapan apa saja yang akan disematkan? Mengingat ini memang tadi Anda sebutkan dan juga Pak Rian sampaikan, begitu ada masa transisi juga ke kepemimpinan pada kuartal ketiga, keempat, begitu apakah nanti perlu ada satu kebijakan lagi begitu yang komprehensif, kemudian sinergitas juga yang kita tunggu, kita akan lagi bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, masih membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2024 yang mengalami perlambatan, sudah meninggalkan level 5%, tepatnya di 4,95%. Nah Pak Adi, lantas strategi apa yang sudah disiapkan pelaku industri begitu? Mengingat ini transisi ini supaya bisa berjalan smooth, kemudian dengan kondisi saat ini kita membutuhkan booster yang seperti apa? Silakan. Baik, jadi pertama tentunya kita mempererat koordinasi dengan pemerintahan terkait dengan tadi yang saya sampaikan, mereview regulasi-regulasi yang menghambat. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan. Ini sama halnya dengan pada masa Presiden Jokowi yang awal periode pertama itu yang kalau kita ingat di bottlenecking dijalankan. Mudah-mudahan ini bisa mendukung hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya kalau dari sisi pelaku usaha, kita ingin melakukan peningkatan produktivitas dan efisiensi semaksimal mungkin dengan program-program sekarang dengan automation, digitalisasi. Ini terbukti banyak sekali yang kita bisa dapatkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tersebut. Dan kebetulan Kemenaker juga sangat mendukung adanya pengupahan berdasarkan produktivitas. Ini tentunya sangat bagus sekali supaya semua bisa bergerak. Para pekerja juga bisa mendapatkan upah lebih tinggi berdasarkan produktivitas, sementara pelaku usaha bisa mendapatkan efisiensi dalam rangka meningkatkan daya saing dan peningkatan kita baik untuk pasar global maupun untuk pasar dalam negeri. Kemudian yang ketiga tentunya kita mengantisipasi adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat sekali, khususnya di pasar global terkait dengan climate change dan geopolitik. Ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap industri makanan dan minuman khususnya. Karena dengan geopolitik dan climate change, perubahan harga bahan pangan, perubahan biaya logistik, perubahan ketersediaan pangan, bahan pangan dan lain sebagainya ini sangat cepat sekali berubah. Oleh sebab itu kita perlu antisipasi ini. Nah, di sinilah kita perlu dukungan dari pemerintah, antara lain dengan kebijakan neraca komoditas yang semakin dipercepat oleh pemerintah untuk
memberikan keleluasaan bagi para pelaku usaha untuk mengantisipasi hal tersebut ya. Nah, kemudian tentunya kita ingin bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan bagaimana kita menggerakkan ekonomi ini, membuat suasana kondusif sehingga kita fokus di dalam peningkatan pengembangan ekonomi kita untuk kepentingan bersama. Jadi kita energi kita tidak terbuang dengan hal-hal lain yang kurang kondusif dan lain sebagainya. Kita fokus sama-sama sesuai dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan 8% tersebut. Mungkin ini yang strategi global yang perlu kita lakukan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ini sejalan dengan program pemerintah Hasta Cita itu. Oke, Pak Adi. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana kira-kira solusi yang mungkin segera dirapatkan begitu antara barisan pemerintah, mengingat kita tahu kabinet juga semakin banyak begitu, apakah ini perlu ada satu orkestrasi yang benar-benar dinamis dan juga tepat begitu? Silakan. Oke, jadi betul yang dibutuhkan ke depan adalah pertama ya, sinkronisasi atau harmonisasi kebijakan. Karena sekarang begitu, saya sebut aja kabinet Merah Putih itu kan kabinet gemuk ya. Karena begitu besarnya postur daripada kabinet Merah Putih itu. Yang kemudian yang kedua yang perlu juga adalah tadi sampaikan Pak Adi, review. Review policy itu penting karena begini Mas Pras. Katakanlah saya membuat semacam simbolisasi. Tadinya hanya satu rumah dengan satu kepala keluarga. Tiba-tiba sekarang dipecah menjadi 2 rumah atau 3 rumah. Dengan 2 kepala keluarga atau dengan 3 kepala keluarga dan dengan anggota keluarga. Tentu kan harus dibuat rules yang baru, kebijakan-kebijakan baru yang mana ini akan menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, artinya garis demarkasi antar kementerian, antar lembaga, bahkan antar badan itu betul-betul synchronize atau harmonize ya. Sehingga nanti akan menciptakan yang namanya kolaborasi atau sinergi yang betul-betul produktif. Nah, ini membutuhkan sebuah strong leadership yang luar biasa. Nah, kita percaya Pak Presiden Pak Prabowo Subianto punya modal untuk itu. Tinggal bagaimana tim Kabinet Merah Putih itu betul-betul bisa mengejawantahkan, menerjemahkan visi dari misi Pak Presiden untuk di-cascade ke timnya masing-masing sehingga mereka secara orkestrasi berjalan dengan baik. Tidak ada yang fales, tidak ada yang suaranya sumbang, tapi semua tersinergi. Nah, yang terakhir adalah mungkin harus gerak cepat ya. Kabinet Merah Putih itu harus gerak cepat karena ini yang ditunggu-tunggu seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha, pelaku ekonomi sangat menanti bagaimana guidance policy 2025 onward setidaknya sampai 2029. Karena Pak Adi dan teman-temannya tentu membutuhkan semacam guidance yang real ya di lapangan dan bisa segera dieksekusi, dikerjakan. Jadi gerak cepat, tidak bisa lagi menunggu ya. Harus segera ambil keputusan itu sebagai tadi pedoman atau referensi bagi para pelaku ekonomi, pelaku keuangan, dan seluruh lapisan masyarakat. Pak Rian, terakhir ini, singkat saja bagaimana proyeksi Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan? Apakah bisa kembali di atas 5%? Kita punya stimulus ya. Kalau dari APBN itu meskipun sifatnya adalah stimulator, tapi juga ada unsur stimulannya. Dengan volume APBN tahun depan belanja pemerintah itu kurang lebih 3.400 triliun dengan rencana penerimaan kurang lebih 2.900 triliun sehingga kita defisit 600 triliun. Tetapi itu menjadi semacam peluru ya atau amunisi untuk kementerian lembaga nanti betul-betul bekerja optimal sesuai dengan alokasi anggaran masing-masing ya. Dan kalau itu betul-betul dikerjakan sesuai dengan time frame-nya atau work plan-nya, saya rasa pertumbuhan 5% itu maaf kata ya, saya selalu mengatakan itu di tangan. Nah, tinggal tambahnya itu dari misalnya tadi bagaimana kita mendorong misalnya sektor itu manufaktur ya, sektor industri. Kemudian kita membangun lagi ada satu saya lihat tadi itu yang betul-betul memberikan impact luar biasa yaitu modernisasi sektor pertanian. Kaitannya dengan apa? Dengan manufaktur sebetulnya. Sehingga dengan demikian kita punya daya tahan ya atau resiliensi ekonomi kita meskipun nanti ada tekanan-tekanan dari eksternal. Apapun hasil Pilpres di Amerika Serikat katanya yang mungkin sehari 2 hari ini kita akan lihat hasilnya. Tapi kita punya kemandirian ekonomi yang kuat untuk kita melangkah 5, 10, 15 tahun onward.
Baik, itu dia. Berarti masih tetap optimis untuk laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pak Rian, terima kasih banyak atas analisis informasi yang sudah Anda sampaikan. Pak Adi, terima kasih atas update dan juga informasi terkini begitu dari sektor industri ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2024 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Adi, Pak Rian, terima kasih. Terima kasih, salam sehat Terima semuanya. kasih, Mas Pras.